البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kalimat yang belum disyarah di dalam Riyadhus Shalihin kita, yaitu tentang masih dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma antum fi ahli syirki illa ka asy'aratil bayda fi jildi sauril aswad." Tidaklah kalian di tengah-tengah kaum musyrikin kecuali seperti sehelai rambut putih di kulit lembu yang hitam, sampai akhir hadis ini. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ini sekedar permisalan betapa sedikitnya orang Islam dibandingkan dengan orang kafir. Walaupun kata beliau, sebenarnya kalau kita lihat lembu, sehitam apapun lembu itu, tetap kalau dia memiliki bulu yang putih tidak mungkin hanya satu. Mungkin ada 5 atau bahkan 50, tapi kalau dilihat secara keseluruhan seakan-akan dia tidak ada. Tapi tetap ada itu bulu putih. Dan bulu putih bukan hanya satu, pasti banyak, tapi kalau dibandingkan dengan secara keumuman tetap dia itu sedikit. Ternyata demikian pula lafaz yang setelahnya, yaitu seperti sehelai rambut hitam atau bulu yang hitam pada kulit lembu yang merah, lembu merah atau coklat itu. Secara umum dia coklat, tapi kalau kita lihat secara teliti ada bulu yang hitam, dan tidak mungkin bulu hitam itu hanya satu, pasti ada sekelompok. Cuma sedemikian besarnya penggambaran yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan bulu itu betul-betul hanya satu saja dibandingkan dengan keumuman bulu yang lain, menunjukkan memang orang yang beragama Islam itu sangat sedikit dibandingkan dengan keseluruhan orang-orang kafir. Baik. Dan juga telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi sebelum Ibnu Hajar, dan juga sebelum mereka berdua, yaitu Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Betul-betul kaum muslimin di umat ini, kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir di umat ini saja, jumlahnya jelas sedikit muslimin itu. Apalagi kalau dalam tafsir yang lain, maksudnya antum di sini, wa ma antum, itu maksudnya bukan hanya muslimin umat ini, tetapi juga umat-umat yang lain semuanya. Menurut sebagian syarahnya yang dirojihkan oleh Al-Qurtubi, antum di sini bukan hanya sahabat dan bukan hanya umat ini, tapi semua muslimin dari umat manapun. Kenapa? Karena lafaz sebelumnya nafsun muslimah, jiwa yang muslimah. Ini umum, bukan hanya umat Muhammad, tapi juga umat seluruh nabi. Maka seluruh umat-umat yang Islam dari pengikut setiap nabi, ketika dibandingkan dengan gabungan seluruh orang-orang kafir, itu jumlahnya sangat sedikit. Untuk apa diceritakan oleh Rasulullah SAW di sini? Ada 2 hikmah. Yang pertama adalah agar kita tidak merasa gentar dengan banyaknya orang-orang yang kafir. Memang kaum muslimin selalu seperti itu. Jumlah orang yang setia kepada kebenaran dia akan selalu sedikit. Tapi ternyata orang sedikit ini yang selamat, orang sedikit ini yang dimuliakan oleh Allah. Orang kafir yang jumlahnya sebanyak itu tidak ada harganya sama sekali. Baik. Maka tidak perlu kita rendah diri. Kenapa jumlah orang kafir banyak sekali, kita sedikit? Jangan khawatir. Wali kita Allah, tidak perlu kita takut. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, ini juga hiburan terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Imam Muslim dari Abu Sa'id yang telah kita lewati, telah kita sebutkan ketika di dalam mensyarah hadis ini. Sebab datangnya hadis ini adalah kisah perintah untuk Nabi Adam menjadikan setiap 1000 dari anaknya, 1000 dari keturunannya itu, yang 999 masuk ke dalam neraka, yang 1 masuk surga. Maka tidak perlu kita terlalu takut. Kenapa? Karena orang kafir
kafir memang banyak sekali. Jadi jangan khawatir. Orang kafir yang berjumlah sedemikian banyaknya itu, setiap 999 itu diambil dari mereka. Yang satu itu adalah dari kaum muslimin. Jangan khawatir. Asalkan kita mati sebagai seorang muslim, maka kita pasti selamat. Asalkan memang husnul khatimah, kita akan selamat. Baik. Jadi ini adalah hiburan agar kita tidak terlalu kemudian langsung ketakutan dengan sebab apa yang disebutkan di awal-awal hadis Abu Sa'id. Karena Rasulullah menyebutkan memang orang kafir itu banyak, 999 diambil dari mereka. Yang satu ini diambil dari muslimin. Baik. Kita masuk sedikit kepada hadis yang berikutnya, al-hadisus sadis wa sittun ba'da arba'imi'ah 466, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah, apabila telah datang hari kiamat, dafa Allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan. Allah akan menyerahkan kepada setiap muslim seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Wa yaqul, Allah berfirman, hadza fikakuka minan nar. Ini adalah tebusan untukmu dari neraka. Allahu akbar. Baik, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita untuk kelengkapan syarahnya besok insya Allah, tapi kita baca dulu semuanya. Wa fi riwayatin anhu radhiyallahu an, dan juga dari satu riwayat dari Abu Musa juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin bi dzunubin amsal al-jibal. Nanti akan datang di hari kiamat sekelompok orang dari muslimin dengan membawa dosa-dosa bagaikan gunung-gunung. Allahu musta'an. Yaghfiruhallahu lahum. Allah mengampuni itu semua untuk mereka. Rawahu Muslim. Qauluhu dafa'a ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqul hadza fikakuka minan nar, maknahu ma ja'a fi, ini harus menunggu hadis yang berikutnya. Ini adalah hadis yang berikutnya, nantinya hadis Abi Hurairah. Baik. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama adalah besarnya rahmat Allah kepada kaum muslimin. Asalkan seseorang itu mati dalam keadaan Islam, maka dia akan dirahmati dengan rahmat yang besar. Allah akan memberikan tebusan dari neraka dengan orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Makanya yang penting jangan sampai kita melepaskan agama ini. Dan ini adalah wasiat para nabi-nabi sebelumnya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian adalah muslim. Jangan dikarenakan kemiskinan yang menjerat kita atau sakit yang sangat meletihkan kita, kemudian menyebabkan kita jadi murtad hanya dikarenakan harta-harta dunia yang diberikan oleh orang-orang kafir. Pegang agama Islam ini sampai mati, maka engkau akan selamat. Dan dalil banyak menyebutkan tentang pentingnya mati sebagai seorang muslim. Para nabi pun ingin mati sebagai muslim. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Doa Nabi Yusuf. Jadikan saya ini mati sebagai seorang muslim dan ikutkanlah saya ke dalam golongan orang-orang soleh. Mati sebagai muslim agar selamat. Kemudian bergabung dengan orang yang soleh agar derajatnya tinggi di surga. Kalau dia muslim yang durhaka, maka boleh jadi dia harus dicuci dalam neraka dulu, atau susah, atau derajatnya rendah. Tapi muslim yang soleh, ini yang penting. Intinya adalah Allah Ta'ala benar-benar menyayangi hambanya yang muslim. Maka pegang teguh agama ini. Jangan sampai lepas dikarenakan bujuk rayu orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, dari hadis ini juga kita mendapatkan betapa ruginya orang-orang yang murtad. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa dari kalian yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang gugur seluruh amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka
dididik syahadatain, dan dididik rukun Islam dan seterusnya. Ternyata setelah besar dia belajar ke Oxford atau Brisbane atau belajar ke New York atau yang lain-lain, kemudian apa? Pindah agama. Alhamdulillah, ini rugi besar. Padahal nanti di hari kiamat orang Yahudi dan orang Nasrani justru dijadikan Allah sebagai tebusan untuk muslimi, mereka yang akan menjadi kayu bakar neraka. Maka rugi kalau kita bergabung dengan mereka karena kagum dengan peradaban duniawi mereka. Kita tidak perlu heran kalau mereka betul-betul menjaga kebersihan kota-kota dan negara-negara mereka, betul-betul memperindah gedung-gedung rumah mereka dan seterusnya, karena memang itu adalah surga mereka. Mereka harus jaga baik-baik, di akhirat mereka nggak punya surga. Maka jangan heran dengan kerja keras dan letih lelah mereka di dalam menjaga surga dunia mereka. Itu memang bagian mereka di dunia. Itu pun dengan keletihan yang amat sangat. Baik. Dan ini menunjukkan benarnya ayat Allah Ta'ala, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Yang lain-lain hanya akan menjadi tebusan api neraka, hanya akan menjadi keraknya api neraka. Dan juga firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan, aku lengkapkan bagi kalian kenikmatanku, dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Sementara Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah tentang orang yang masuk ke dalam surga, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Jadi yang ingin mendapatkan keridhaan, ingin selamat dari neraka, hendaknya dia menjaga Islamnya baik-baik. Dan juga firman Allah Ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima amalannya itu. Dan di akhirat dia termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Walaupun sepanjang hidupnya membujang untuk rajin ibadah, sepanjang hidupnya mengorbankan seluruh harta dia untuk menolong membangun gereja-gereja, tokong-tokong, maka tidak akan diterima amalannya ini. Dan dia akan merugi, amalannya gugur sia-sia. Bahkan dia cuma akan jadi tebusan muslimin dari api neraka. Baik. Dan dari ayat ini juga, dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwasanya Allah Ta'ala Maha berfirman. Tidak seperti ucapan Jahmiyah. Allah berfirman, Allah akan mengajak bicara kepada hamba-hambanya yang disayang, yaitu kaum muslimin. Hadza fikakuka minan nar. Ini adalah tebusan untukmu dari api neraka. Walaupun muslimin itu punya dosa, kita mengakui kita punya banyak dosa, tapi jangan putus asa, karena Allah Ta'ala telah menyiapkan tebusan untuk kita. Yang penting apa? Memang kita ini layak mendapatkan tebusan, karena tidak setiap kita mendapatkan tebusan. Buktinya apa? Dalil-dalil yang lain yang menunjukkan banyak juga kaum muslimin yang masuk neraka duluan, ternyata tidak mendapatkan tebusan, kecuali nanti setelah sekian lama kita dapat syafaat, sisa tempat duduk kita yang di dalam neraka itu digantikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena dosa mereka akan dilipat gandakan sesuai dengan apa yang mereka amalkan di dunia. Baik. Sekarang ada pertanyaan yang sangat wajar. Kalau kita ini memang punya dosa-dosa seperti gunung, dan tentunya ini adalah amalan kita dan kita layak masuk neraka, na'udzubillah. Kenapa justru nanti yang memikul adalah orang Yahudi, yang memikul adalah orang Nasrani, padahal bukan mereka yang berbuat dosa? Ini pertanyaan yang wajar. Kita diancam oleh neraka karena dosa kita. Kenapa setelah itu kita tidak dapat neraka? Justru yang mengalami ancaman tadi adalah orang Yahudi dan Nasrani, justru mereka yang memikul dosa kita. Dan inilah makna fikah, yaitu justru sebagai tebusan untuk menyelamatkan kita. Harus ada yang lain yang dimakan oleh neraka, maka Yahudi dan Nasrani yang dimakan oleh neraka sebagai gantinya kita. Padahal itu dosa kita. Apakah ini suatu kezaliman? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya ini bukan kezaliman. Kenapa? Yang dimaksudkan adalah Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Kemudian neraka itu, neraka yang seharusnya ada tempat-tempat untuk kita, kekosongannya itu digantikan oleh penduduk-penduduk neraka itu sendiri. Mendapatkan apa? Mendapatkan tambahan-tambahan tempat, yaitu Yahudi dan Nasrani. Apakah
ini menunjukkan mereka memikul sesuatu yang bukan menjadi dosa kita, bukan demikian. Tetapi apa? Sekedar itu menjadi tempat untuk mereka, untuk apa? Melanjutkan hukuman-hukuman yang layak mereka dapatkan. Jadi bukan mereka dihukum tanpa adanya dosa dari mereka, tapi tempatnya memang disediakan untuk mereka. Dan dari sisi yang lain, seringkali kalau kita lihat di dunia, apa yang menyebabkan kaum muslimin itu banyak berbuat dosa? Karena dakwah dan bujuk rayu dari orang-orang kafir. Mencontohkan di negeri-negeri muslimin adanya diskotek, adanya khamar-khamar, adanya lagu-lagu, juga adanya perjudian. Bahkan banyak sekali orang Yahudi dan Nasrani yang memaksa kita untuk memakai sistem riba. Dipaksakan di negara muslimin harus pakai sistem riba. Kalau tidak, maka nanti Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mempersulit moneter kita. Nanti Bank Dunia tidak akan membantu kita. Harus pakai sistem riba, sistem konvensional yang dikenal. Jadi hakikatnya dosa-dosa yang kita lakukan ini adalah hasil dari pemaksaan dan dakwah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi hakikatnya dosa kita ini adalah mereka juga layak untuk memikul dosa tersebut karena mereka yang mengajak kepada kebatilan tadi. Jadi dari jawaban yang kedua, orang Yahudi dan Nasrani mereka memikul dosa mereka. Di antara dosa mereka adalah memaksa kaum muslimin, membiasakan kaum muslimin untuk berbuat dosa. Ini adalah kejahatan mereka. Maka Allah Ta'ala dengan rahmatnya yang luas mengampuni kaum muslimin yang layak diampuni, yang layak mendapatkan syafaat. Tempat di dalam nerakanya dipakai oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka yang memikul karena ini adalah hasil dari kejahatan mereka, menyebabkan muslimin banyak berdosa. Baik. Intinya adalah orang kafir itu jauh dari rahmat Allah, mereka berlaknat. Sementara orang muslim, walaupun amalannya sedikit, kebaikannya sedikit, walaupun dosanya banyak, jangan khawatir. Allah Ta'ala maha luas karunia dan Allah maha penyayang. Yang penting apa? Jangan putus asa, yang penting sudah berusaha membersihkan dosa-dosa. Tidak malah semakin larut, mencontoh orang-orang kafir. Dikhawatirkan, betul-betul kita akan menemani mereka dalam neraka kalau kita sendiri meremehkan dosa. Baik, kelanjutannya di masa yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam.